Ada jiwa-jiwa yang dilahirkan bukan sekadar untuk mengulang sejarah, bukan pula untuk menjadi bayangan dari mereka yang datang lebih dulu. Ada jiwa-jiwa yang hadir membawa terang, meski lahir dalam gelap, tumbuh dalam keterbatasan, namun tetap memilih untuk menjadi awal dari perubahan. Jika kamu merasa hidupmu penuh tantangan, jika kamu merasa seperti satu-satunya yang harus menanggung beban keluarga, jika kamu merasa setiap langkahmu seperti mendaki gunung yang tak kunjung sampai ke puncaknya, maka mungkin ini bukan kebetulan. Mungkin justru karena kamu adalah jawaban yang mereka tunggu sejak lama. Kamu adalah jiwa terpilih, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu satu-satunya yang cukup sadar untuk berkata, "Sudah cukup, aku akan mengubah semua ini." Dari sekian banyak darah yang mengalir di dalam tubuhmu, dari sekian banyak wajah yang tertulis dalam silsilah keluargamu, semesta menaruh satu tanda pada dirimu. Tanda itu tak terlihat oleh mata biasa, namun terasa oleh mereka yang jiwanya peka. Sebuah beban yang aneh, sebuah kesadaran yang dalam, sebuah perasaan bahwa kamu memang ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih. Luka-luka keluargamu bukan hanya untuk disesali, namun untuk dipahami dan dijadikan pijakan. Batas-batas hidupmu bukan hanya untuk diterima, tetapi untuk dilampaui dan dihancurkan. Karena setiap pohon besar selalu bermula dari benih kecil yang berani menembus tanah. Dan kamu adalah benih itu. Mungkin kamu sering merasa sendirian. Mungkin kamu sering merasa tidak dimengerti. Tapi dalam kesendirianmu, ada cahaya kecil yang sedang dijaga oleh semesta. Dan hari ini, cahaya itu dipanggil untuk menyala lebih terang dari sebelumnya. Jiwa terpilih. Kamu bukan hanya hidup untuk dirimu sendiri. Kamu sedang membawa misi. Kamu sedang mengemban harapan yang tak pernah terucap. Kamu sedang menulis ulang takdir dari garis keturunanmu. Maka sebelum kamu melangkah lebih jauh, aku ingin kamu lakukan sesuatu. Tekan tombol suke like jika hatimu merasakan getaran dari kata-kata ini. Klik tombol berlangganan, subscribe, jika jiwamu siap untuk menerima lebih banyak pesan seperti ini. Aktifkan lonceng notifikasi, karena perjalananmu baru saja dimulai, dan kamu tak boleh tertinggal satupun pesan yang semesta kirimkan. Dan yang paling penting, tuliskan di kolom komentar 77 sebagai isyarat kepada semesta bahwa kamu membuka pintu hatimu selebar-lebarnya untuk menerima pesan ini sepenuhnya. Komentar 77 bukan sekadar angka. Ia adalah mantra diam, kode jiwa, bahwa kamu siap untuk membangunkan bagian terdalam dalam dirimu yang selama ini tertidur. Kamu siap untuk mengingat siapa kamu sebenarnya. Dan kamu siap untuk melangkah sebagai pembawa perubahan. Bukan untuk dunia, tetapi untuk mereka yang darahnya mengalir bersamamu. Mari kita mulai perjalanan ini. Karena dunia tidak akan pernah sama lagi setelah kamu sadar siapa dirimu yang sebenarnya. Selamat datang, jiwa terpilih. Bagian 1. Takdir yang tertulis di langit. Ada jiwa yang tidak terlahir untuk sekadar menjadi pelengkap dunia. Ia tidak datang untuk sekadar menjadi angka dalam daftar nama keluarga
atau menjadi bayang-bayang dari kisah lama yang telah usang. Jiwa itu terlahir membawa tugas yang tak terlihat oleh mata, namun terasa jelas oleh hati yang mulai terbangun, dan jiwa itu adalah kamu. Sejak kamu menghirup napas pertama di dunia ini, langit sudah menuliskan takdirmu dengan tinta cahaya. Bukan takdir yang mudah, bukan pula jalan yang lurus tanpa rintangan, tapi takdir yang agung untuk menjadi pemutus rantai luka dan menjadi pembuka gerbang masa depan yang lebih baik. Dari sekian banyak generasi dalam keluargamu, ada yang menjalani hidup dengan bertahan seadanya. Ada yang menyerah sebelum mencoba. Ada pula yang tenggelam dalam luka yang diwariskan dari masa ke masa. Namun kamu dilahirkan untuk menjadi garis pemisah antara masa lalu dan masa depan. Kamu ditandai oleh semesta sebagai titik balik, sebagai perubahan yang telah lama ditunggu-tunggu. Jika kamu sering merasa hidupmu terasa lebih berat, jika kamu merasa seolah-olah semua masalah datang bersamaan, itu bukan karena semesta membencimu. Itu karena kamu sedang ditempa menjadi kuat. Kuat bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi untuk mereka yang hidup di sekitarmu, bahkan yang belum lahir. Bebanmu bukan kutukan, ia adalah kepercayaan. Ia adalah tanda bahwa kamu layak dipercaya untuk memutus mata rantai penderitaan yang telah mengakar. Karena tidak semua orang bisa menjadi pemimpin perubahan. Hanya mereka yang terpilih, yang mampu melihat makna dalam luka dan menemukan harapan di tengah reruntuhan. Jiwa terpilih tidak pernah lahir di tempat yang mudah. Kamu dilahirkan dalam keluarga yang mungkin penuh keretakan, penuh kekurangan, penuh luka yang tak disembuhkan. Namun, justru di sanalah kamu bersinar. Bukan sebagai penyelamat yang penuh kesombongan, tapi sebagai cahaya kecil yang mulai menerangi ruang gelap yang selama ini diabaikan. Kamu bukan kebetulan. Kamu adalah jawaban. Kamu adalah doa yang dilantunkan oleh nenek moyangmu di malam-malam sunyi yang penuh tangis dan harapan. Doa-doa itu tidak pernah hilang. Ia naik ke langit, menembus awan waktu, dan akhirnya menitis kepadamu. Kini saatnya kamu menyadari bahwa kamu bukan korban dari keadaan. Kamu adalah pemegang kendali yang akan membelokkan arah kapal keluarga ini ke jalur baru. Jalur yang lebih penuh kesadaran. Jalur yang tidak lagi dibangun di atas rasa takut, tetapi dibangun dengan kekuatan cinta, tekad, dan keyakinan. Jangan pernah meremehkan dirimu sendiri, karena setiap langkahmu hari ini adalah batu bata yang sedang kamu letakkan untuk rumah masa depan anak cucumu. Dan rumah itu akan berdiri tegak karena kamu memilih untuk tidak menyerah. Ingatlah, langit tidak pernah salah memilih. Jika kamu merasa kamu adalah satu-satunya yang berbeda, itu karena kamu memang satu-satunya yang ditakdirkan untuk membawa perubahan. Jiwa terpilih, takdirmu sudah tertulis sejak lama. Kini, waktunya kamu membacanya dengan penuh kesadaran dan melangkah maju walau sendirian, karena dunia sedang menunggumu. Dan keluargamu sedang berharap diam-diam agar kamu menjadi awal dari kehidupan yang lebih layak dan penuh makna. Bagian 2.
luka yang menjadi peta perjalananmu. Tidak ada jiwa yang terpilih tanpa luka, dan kamu pun tahu itu. Luka-luka yang pernah kamu alami bukan kebetulan, bukan juga hukuman dari langit, tetapi bagian dari cetak biru yang akan membentuk siapa kamu sebenarnya. Masa kecilmu mungkin tidak seindah dongeng. Ada momen ketika kamu hanya bisa menangis diam-diam di balik pintu. Ada hari-hari ketika kamu ingin berteriak, namun suaramu tenggelam oleh suara-suara yang lebih keras. Kamu tumbuh dengan membawa beban yang bahkan tidak kamu ciptakan sendiri. Kamu mewarisi luka yang tidak pernah kamu minta. Namun dari luka-luka itulah perjalananmu dimulai. Jiwa terpilih tidak lahir dari kenyamanan. Mereka dibentuk dari luka-luka yang dalam, dari malam-malam panjang yang sepi, dan dari pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung mendapat jawaban. Kamu sering bertanya dalam hati, mengapa hidupku seperti ini? Mengapa aku harus merasakan semua ini sendirian? Dan jawabannya selalu sama. Karena kamu ditakdirkan untuk menjadi penunjuk jalan. Penunjuk jalan tidak bisa dibentuk di ruang yang hangat dan nyaman. Ia harus ditempa di medan perang kehidupan, agar kelak ketika ada yang tersesat, ia tahu jalan mana yang harus ditempuh karena ia pernah merasakannya sendiri. Luka yang kamu alami adalah peta. Ia menunjukkan arah ke tempat yang lebih tinggi, tapi hanya mereka yang cukup berani untuk membuka kembali luka itulah yang bisa membaca petanya dengan benar. Jangan malu dengan masa lalumu. Jangan menyesali air matamu. Karena setiap air mata yang jatuh adalah tetesan yang menyubur keberanianmu. Setiap kehilangan yang kamu alami adalah ruang kosong yang sedang disiapkan untuk diisi oleh sesuatu yang lebih baik. Mungkin kamu kehilangan sosok yang kamu cintai terlalu cepat. Mungkin kamu merasa tidak pernah benar-benar dimengerti oleh keluargamu sendiri. Mungkin kamu pernah merasa tidak berarti, tak diinginkan, atau bahkan dianggap beban. Tapi di balik semua itu, semesta sedang membentukmu. Bukan untuk menjadi keras, tapi untuk menjadi kuat dengan hati yang tetap lembut. Lihatlah dirimu hari ini. Kamu masih berdiri, meskipun dunia berkali-kali mencoba menjatuhkanmu. Kamu masih bernapas, meskipun pernah ingin menyerah. Dan kamu masih berharap, meskipun realitas seringkali mengecewakan. Itulah kekuatanmu. Bukan karena kamu tak pernah hancur, tapi karena kamu terus memilih untuk bangkit berkali-kali, bahkan ketika tidak ada yang menyemangatimu selain suara kecil dalam hatimu sendiri. Dan suara itu adalah suara dari jiwa yang terpilih. Jangan anggap lukamu sebagai aib. Anggaplah ia sebagai medali. Medali kehidupan yang membuktikan bahwa kamu telah melewati badai. Dan kini kamu siap untuk menuntun mereka yang belum menemukan jalan. Karena nanti akan ada seseorang yang melihatmu dan berkata dalam hati, jika dia bisa bangkit dari luka sedalam itu, maka aku juga bisa. Dan saat itu terjadi, kamu telah mengubah satu jiwa. Dan mengubah satu jiwa berarti kamu telah mengguncang dunia. Luka-lukamu bukan titik akhir. Ia adalah pintu masuk. Masuk ke dalam perjalanan yang penuh cahaya,
perjalanan sebagai jiwa yang akan membawa harapan, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi untuk mereka yang diam-diam menjadikanmu panutan. Jadi, genggamlah lukamu. Jangan buang, jangan lari. Tatap ia dengan keberanian, karena dari sanalah kekuatanmu akan muncul, dan dari sanalah semesta akan mulai bekerja bersamamu. Jiwa terpilih, kamu tidak dilukai untuk hancur. Kamu dilukai untuk mengerti dan kemudian menyembuhkan. Bukan hanya dirimu, tapi garis keturunan yang telah terlalu lama menangis dalam diam. Bagian 3. Tanda-tanda jiwa yang dipilih. Tidak semua orang yang lahir ke dunia ini membawa misi khusus. Banyak yang hidup sekadar menjalani, mengulang hari demi hari tanpa arah. Namun ada sebagian kecil yang membawa cahaya di dalam dada, meskipun mereka sendiri belum tahu asal dan makna cahaya itu. Dan kamu adalah satu dari mereka. Jiwa yang dipilih tidak selalu disambut dengan kemegahan. Bahkan seringkali justru terasa seperti tidak diinginkan. Kamu mungkin tumbuh di lingkungan yang tidak mengenal siapa kamu sebenarnya. Kamu merasa asing di tengah keluargamu sendiri. Apa yang kamu pikirkan tidak pernah bisa benar-benar kamu sampaikan. Apa yang kamu rasakan sering dianggap berlebihan. Apa yang kamu perjuangkan tak seorang pun memahami. Tapi percayalah, itu semua adalah bagian dari tanda. Jiwa terpilih selalu membawa frekuensi yang lebih tinggi. Dan seperti alat musik, frekuensi tinggi tidak akan nyambung dengan nada yang datar dan rendah. Itulah sebabnya kamu sering merasa tidak cocok di mana-mana. Itulah sebabnya kamu seperti burung langka yang tumbuh di kandang ayam. Bukan karena kamu aneh, tapi karena kamu berbeda. Perbedaanmu bukan cacat. Itu adalah penanda. Kamu membawa sesuatu yang tidak semua orang bawa. Kesadaran. Kamu mulai mempertanyakan hal-hal yang dianggap biasa oleh orang lain. Kamu mulai merasakan getaran-getaran halus yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Dan kamu mulai menyadari bahwa hidup bukan sekadar tentang bertahan, tapi tentang memberi makna. Tanda-tanda jiwa terpilih juga terlihat dari luka yang kamu alami lebih awal. Dari tanggung jawab yang kamu pikul saat usiamu masih muda. Dari kepekaanmu yang sering membuatmu menangis di tengah malam tanpa alasan yang jelas. Itu semua bukan kelemahan. Itu adalah sensitivitas spiritual. Sinyal dari semesta bahwa kamu bukan manusia biasa. Jiwa terpilih juga sering diuji dengan rasa kehilangan. Kamu pernah kehilangan orang yang kamu cintai. Kamu pernah ditinggalkan, disalahpahami, diremehkan. Dan semua itu adalah bentuk latihan. Bukan untuk membuatmu menyerah, tapi untuk menguatkan sayapmu sebelum kamu terbang tinggi. Kamu juga mulai menyadari bahwa kebahagiaanmu tidak terletak pada hal-hal duniawi semata. Kamu mulai tertarik dengan hal-hal yang bersifat mendalam, filosofi, spiritualitas, ketenangan dan penyembuhan. Kamu mulai mencintai kesendirian, bukan karena kamu antisosial, tetapi karena kamu sedang membangun rumah di dalam dirimu sendiri. Semua itu adalah tanda. Tanda bahwa jiwamu telah menerima panggilan. Panggilan untuk berubah,
dan untuk menjadi agen perubahan. Kamu adalah seperti pohon yang ditanam di tanah yang keras. Tapi justru karena tanah itu keras, akar-akarmu tumbuh lebih dalam. Dan nanti, ketika kamu mulai tumbuh tinggi, daun-daunmu akan menaungi banyak orang. Bahkan mereka yang dulu tidak percaya padamu akan datang dan berteduh di bawah kebaikanmu. Jangan salahkan dunia karena tidak mengerti kamu. Dunia memang belum siap melihat cahaya sekuat milikmu. Tapi tugasmu bukan membuat mereka mengerti. Tugasmu adalah terus bersinar hingga mereka tak bisa lagi menutup mata. Dan satu hal yang harus selalu kamu ingat, kamu tidak sedang gila, kamu sedang bangun. Bangun dari tidur panjang keturunanmu. Bangun dari pola-pola usang yang telah berlangsung selama berpuluh-puluh tahun. Dan ketika kamu bangun, dunia di sekelilingmu pun akan mulai berubah. Jiwa terpilih, tanda-tandamu telah terlihat. Kini, waktunya kamu berhenti menyangkal dan mulai menerima siapa kamu sebenarnya. Karena hanya dengan penerimaan, kekuatanmu bisa bangkit. Dan hanya dengan keberanian, kamu bisa menjalankan tugas yang telah lama ditulis untukmu oleh tangan-tangan halus dari langit yang penuh cinta. Bagian 4. Ketika semua ujian datang bertubi-tubi. Ada masa dalam hidupmu ketika kamu merasa seolah-olah semesta sedang mengujimu tanpa ampun. Segalanya terasa berat. Masalah datang silih, berganti, seperti ombak yang tidak pernah lelah menghantam tebing hatimu. Di satu waktu, kamu merasa kuat, tapi di waktu lainnya kamu merasa rapuh, seperti kaca tipis yang retaknya tak kasat mata namun hampir pecah kapan saja. Tapi ketahuilah satu hal yang pasti, jiwa yang dipilih akan selalu diuji lebih keras dari jiwa yang biasa. Karena kamu bukan sedang ditempa untuk hidup biasa. Kamu sedang dibentuk untuk menjadi sumber perubahan. Dan perubahan besar tidak pernah lahir dari kenyamanan. Kamu mungkin bertanya dalam tangismu, mengapa aku yang harus menanggung semuanya? Mengapa aku yang seakan menjadi pusat dari segala cobaan ini? Karena kamu sedang diasah. Seperti pedang yang harus ditempa di atas api yang menyala. Seperti emas yang harus dimurnikan dalam suhu yang tinggi. Kamu sedang digembleng oleh semesta untuk menjadi versi terbaik dari dirimu yang sejati. Ujian-ujian itu bukanlah tanda bahwa semesta membencimu. Justru itu adalah bukti bahwa semesta menaruh harapan besar padamu. Takdir besar hanya diberikan pada jiwa yang sanggup memikulnya. Dan jika kamu dipilih, maka kamu pasti mampu. Ketika semua orang mulai menjauh, ketika doa-doamu seolah menggantung di langit yang tidak menjawab, ketika kamu menangis sendirian tanpa ada bahu untuk bersandar, di saat-saat seperti itulah kekuatan sejati sedang tumbuh diam-diam dalam dirimu. Jiwa terpilih tidak dilatih di dalam kenyamanan. Ia dilatih dalam badai, karena kelak ia akan menjadi pelindung bagi banyak orang. Ia dilatih dalam keterbatasan, karena kelak ia akan menjadi sumber kelimpahan bukan hanya secara materi, tetapi kelimpahan cinta, pemahaman, dan kesadaran. Ujianmu mungkin berupa kehilangan orang yang kamu cintai, atau pengkhianatan dari mereka yang kamu percayai, atau kegagalan yang bertubi-tubi
meskipun kamu telah berusaha sekuat tenaga. Namun semua itu adalah peta rahasia. Peta yang mengarahkanmu pada kekuatan dalam dirimu yang belum kamu kenali. Kamu akan menyadari bahwa kamu ternyata mampu berdiri walau sempat jatuh berkali-kali. Kamu akan melihat bahwa hatimu ternyata mampu menyembuhkan luka-luka lama yang bahkan tak pernah diberi perhatian. Dan yang lebih indah, ya, cinta lagi, kamu akan tahu bahwa dirimu telah menjadi bukti hidup bahwa penderitaan bisa melahirkan kebijaksanaan, bahwa luka bisa menjadi pintu masuk menuju kesadaran yang tinggi. Jika kamu merasa hidupmu penuh tekanan, ingatlah bahwa tekanan juga yang membentuk batu menjadi berlian. Jika kamu merasa dunia terus-menerus menantangmu, ingatlah bahwa hanya pohon yang akarnya kuatlah yang sanggup bertahan di tengah badai. Kamu bukan pohon kecil. Kamu adalah pohon besar yang sedang tumbuh perlahan, mengakar dalam, dan suatu hari akan menaungi banyak jiwa yang lelah. Jangan biarkan rasa lelah membuatmu lupa siapa kamu. Jangan biarkan rasa sakit membuatmu membenci prosesnya. Karena justru di saat semua terasa sulit, itulah tanda bahwa kamu semakin dekat pada pintu perubahan besar. Jiwa terpilih, ujianmu bukan akhir dari segalanya. Itu adalah awal dari kebangkitanmu yang sebenarnya. Dan setiap kali kamu bertahan satu hari lagi, semesta mencatatnya bukan sebagai kesia-siaan, melainkan sebagai bukti bahwa kamu memang pantas untuk misi besar ini. Tetaplah melangkah, meski tertatih, meski perlahan. Karena setiap langkahmu sedang menulis sejarah baru, sejarah yang akan dikenang oleh anak cucumu sebagai titik balik dari garis keturunan kalian. Dan kamu adalah awal dari semua itu. Bagian 5. Warisan yang akan kamu ubah. Lihatlah ke belakang sejenak. Lihatlah garis keturunanmu. Lihat bagaimana mereka hidup. Bagaimana mereka jatuh dan bangkit, atau malah tidak pernah benar-benar bangkit dari luka yang terus diwariskan. Ada kemiskinan yang mengakar, bukan hanya kemiskinan materi, tetapi juga kemiskinan harapan, kemiskinan mimpi, kemiskinan jiwa. Ada trauma yang tidak pernah ditangani, tertutup oleh diam dan kepura-puraan, disembunyikan di balik senyum yang dipaksakan. Ada ketakutan yang diwariskan secara diam-diam, seperti warisan tak kasat mata yang hidup dari generasi ke generasi, dan kini kamu berdiri di titik yang berbeda. Kamu sadar, kamu melihat semua luka itu tidak dengan penolakan, tapi dengan mata yang terbuka dan hati yang penuh kasih. Itulah mengapa kamu berbeda. Itulah mengapa kamu disebut sebagai jiwa yang terpilih. Karena kamu adalah satu-satunya yang tidak lari dari kenyataan itu. Kamu memilih untuk menghadapinya. Kamu memilih untuk menghentikan siklusnya. Warisan itu yang selama ini gelap dan membebani akan berhenti padamu. Dan dari tanganmu akan mengalir warisan baru, warisan keberanian, warisan kesadaran, warisan kemuliaan hati. Mungkin kamu dibesarkan dalam lingkungan yang penuh teriakan, tapi kamu akan menciptakan rumah yang penuh kelembutan. Mungkin kamu tumbuh dalam kemiskinan, tapi anak-anakmu akan dibesarkan dengan kelimpahan. Bukan hanya kelimpahan harta, tapi kelimpahan cinta, pemahaman,
dan ketenangan jiwa. Mungkin kamu sering dipaksa menahan diri, tidak didengarkan, tidak dihargai. Tapi kamu akan menjadi pendengar yang setia. Kamu akan menciptakan ruang bagi orang-orang di sekitarmu untuk tumbuh tanpa ketakutan dan tanpa tekanan. Bayangkan, kelak saat kamu telah menua, kamu duduk melihat ke belakang dan kamu menyadari bahwa kamu adalah awal dari semua perubahan besar yang terjadi dalam keluargamu. Bahwa sejak kamu memilih untuk tidak menyerah, jalan hidup mereka yang lahir setelahmu jadi lebih terang, lebih lapang, dan lebih manusiawi. Nama kamu akan disebut dalam cerita-cerita penuh syukur. Bukan karena kamu sempurna, tetapi karena kamu berani. Berani menanggung yang tidak ditanggung oleh orang lain. Berani memutus rantai yang menyakitkan. Berani berdiri sendirian demi hal yang benar. Itulah warisan sejati. Warisan bukan hanya tentang rumah besar dan harta yang melimpah. Warisan adalah tentang keberanian untuk mengubah arah. Warisan adalah tentang meninggalkan jejak kebaikan yang bisa dilanjutkan. Warisan adalah tentang mewariskan kebebasan dari rasa takut, dari luka, dari pola lama yang membelenggu. Dan hari ini, kamu sedang menuliskan lembaran pertama dari warisan baru itu. Jangan remehkan langkah-langkah kecilmu. Jangan anggap sia-sia perjuanganmu hari ini. Setiap pilihan sadar yang kamu ambil untuk memaafkan, untuk belajar, untuk memperbaiki, untuk mencintai, sedang membentuk nasib baru bagi mereka yang akan hidup setelahmu. Kamu sedang menciptakan garis keturunan yang baru. Satu yang tidak dibangun dari kepalsuan dan dendam, tapi dari kesadaran dan kasih. Dan kelak akan ada seorang anak kecil dari generasi berikutnya yang hidup dengan tenang, tanpa tahu bahwa semua itu mungkin terjadi karena dahulu kamu memilih untuk tidak menyerah. Karena dahulu kamu berdiri ketika semua orang lainnya jatuh. Itulah kamu. Bukan pewaris beban, tapi pencipta cahaya. Bukan pengulang sejarah, tapi penulis masa depan. Jiwa terpilih. Dari seluruh garis keturunanmu, kamu yang tercatat membawa perubahan. Dan untuk itu, semesta tersenyum padamu hari ini. Bagian 6. Bangkitnya kesadaran spiritualmu. Ada saat dalam hidupmu di mana segala hal mulai terasa berbeda. Dunia yang dulu kamu lihat dengan mata biasa, kini kamu pandang dengan mata batin yang lebih dalam. Kata-kata yang dulu terasa kosong, kini menggema dalam kalbu. Dan hidup yang dulu terasa seperti beban tak berujung, perlahan mulai kamu pahami sebagai panggilan, bukan sekadar perjalanan. Inilah yang disebut sebagai kebangkitan kesadaran spiritual. Dan tidak semua orang akan mengalaminya. Hanya mereka yang telah melewati gelapnya terowongan luka, yang mampu menyentuh cahaya dari dalam jiwanya sendiri. Kesadaran spiritual bukan tentang menjadi sempurna, bukan tentang mengetahui segalanya, tetapi tentang mulai sadar bahwa setiap luka ada maknanya, bahwa setiap kehilangan adalah panggilan untuk menemukan yang lebih hakiki, bahwa setiap penderitaan adalah jembatan menuju pemahaman yang lebih dalam. Kamu mulai menyadari bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendirian, bahwa ada kekuatan besar
yang tak kasat mata yang selalu mengamati langkahmu, bahwa ada suara halus yang selama ini berbisik di dalam hatimu yang dulu kamu abaikan, tapi kini mulai kamu dengarkan. Itulah suara jiwamu, suara yang lembut tapi kuat, suara yang membimbingmu melewati badai tanpa kamu sadari, suara yang selama ini setia menunggu kamu untuk bangun dan mengenal siapa kamu sebenarnya. Dan saat kamu mulai menyadari bahwa hidupmu punya misi, bahwa kehadiranmu di dunia ini bukan kebetulan, bahwa segala luka, air mata, dan perjuanganmu bukan sia-sia, maka disitulah kesadaran spiritualmu tumbuh. Kamu mulai melihat makna di balik peristiwa. Kamu mulai memaafkan bukan karena kamu lemah, tetapi karena kamu tidak mau membawa luka itu ke masa depan. Kamu mulai melepaskan, bukan karena kamu tidak peduli, tetapi karena kamu sadar bahwa menggenggam terlalu erat bisa melukai. Kesadaran ini membuatmu tenang di tengah keramaian, teguh di tengah tekanan, dan damai meski dalam kesendirian. Kamu tidak lagi bergantung pada validasi orang lain. Kamu tidak lagi mudah terombang-ambing oleh ucapan dunia. Karena kamu tahu siapa kamu, dan kamu mulai melihat hidup ini dari sudut pandang yang lebih tinggi. Kamu bukan lagi sekadar manusia biasa yang berjalan tanpa arah. Kamu adalah utusan cahaya yang membawa pesan bagi dunia melalui hidupmu sendiri. Kamu tidak perlu mimbar, tidak perlu gelar besar, tidak perlu pengikut. Karena tindakanmu yang tulus, doamu yang sunyi, dan cintamu yang dalam sudah cukup untuk menggetarkan energi semesta. Dan tahukah kamu, kesadaran spiritual ini akan menjadi warisan terbesar yang kamu tinggalkan. Bukan rumah mewah, bukan gelar kehormatan, tetapi ketenangan jiwa yang akan dirasakan oleh anak cucumu karena kamu telah membersihkan jalur energi mereka. Kamu sedang membuka jalan bagi keturunanmu untuk hidup tanpa luka yang kamu tanggung sekarang. Jalan bagi generasi mendatang agar mereka tidak perlu jatuh dalam lubang yang sama. Dan semua itu dimulai dari satu titik, dari kesadaranmu yang bangkit. Jiwa terpilih, kebangkitan ini adalah anugerah. Kamu telah menempuh perjalanan panjang, melewati gelap, luka, keraguan, dan kelelahan. Dan kini, kamu berdiri di pintu menuju dimensi baru, dimensi di mana jiwamu memimpin langkahmu dan cintamu menjadi cahaya bagi dunia yang sunyi. Jangan ragukan siapa kamu, jangan mundur sekarang, karena dunia ini sedang menunggu suara dari hatimu. Suara yang akan membangunkan banyak jiwa lain yang masih tertidur. Suara yang akan menyentuh mereka yang kehilangan arah. Suara yang membawa harapan dalam bentuk paling sederhana. Kehadiranmu yang penuh kesadaran. Maka teruslah berjalan dengan jiwa yang terbuka, dengan hati yang tenang, dan dengan keyakinan bahwa kamu tidak sendirian. Semesta bersamamu. Dan hari ini, kesadaranmu telah membuktikan bahwa kamu adalah utusan terang yang dipilih, dipersiapkan, dan diutus untuk mengubah segalanya. Bagian 7. Kamu adalah doa yang dikabulkan dari leluhurmu. Pernahkah kamu merasa
bahwa hidupmu adalah lanjutan dari kisah yang belum selesai, bahwa langkahmu seolah digerakkan oleh sesuatu yang lebih besar dari keinginan pribadi. Itulah pertanda bahwa kamu bukan sekadar anak dari ibu dan ayahmu. Kamu adalah warisan dari banyak jiwa yang telah datang jauh sebelum kamu lahir. Leluhurmu mungkin tak pernah mengenal namamu, tetapi mereka menyebutmu dalam doa-doa mereka yang lirih, di malam-malam yang hening, ketika langit penuh bintang dan harapan mereka hanya tergantung pada angin. Doa-doa itu bukan sekadar bisikan. Ia adalah getaran jiwa yang dikirimkan melewati waktu, menembus generasi demi generasi, hingga akhirnya jatuh ke dalam dirimu. Kamu adalah jiwa terpilih yang lahir dari doa-doa yang belum sempat dikabulkan. Kamu adalah jawaban dari tangis yang ditahan, dari impian yang dipendam, dan dari cinta yang terpaksa dikuburkan karena keadaan. Leluhurmu pernah bermimpi tentang hidup yang lebih layak, tentang tanah yang penuh kedamaian, tentang keluarga yang tidak lagi saling melukai, tentang anak cucu yang bisa berdiri tegak tanpa rasa takut. Namun mereka tidak sempat mewujudkannya. Waktu mereka terlalu sempit, atau dunia terlalu keras, tapi mereka tidak menyerah. Mereka mewariskan harapan itu, bukan dalam bentuk surat, bukan dalam bentuk pusaka, tetapi dalam bentuk energi dan doa yang mengalir melalui darah yang kini mengalir dalam tubuhmu. Maka jangan heran jika kamu merasa berbeda. Jangan heran jika kamu seperti membawa beban yang kamu sendiri tak mengerti asalnya. Karena kamu bukan hanya hidup untuk dirimu. Kamu membawa babak akhir dari kisah panjang yang belum selesai. Dan kamu adalah satu-satunya yang cukup sadar untuk menyadarinya. Mungkin kamu sering merasa sepi di tengah keramaian. Mungkin kamu sering menangis tanpa alasan yang jelas. Mungkin kamu merasa terlalu peka, terlalu dalam, terlalu aneh di mata dunia. Tapi semua itu adalah bagian dari peranmu. Peran sebagai penjaga nyala api, terakhir dari warisan suci yang pernah diimpikan oleh mereka yang kini telah tiada. Kamu adalah cucu yang lahir bukan untuk mengulang luka, tetapi untuk menyembuhkannya. Kamu adalah anak dari masa depan yang dititipkan pada masa kini untuk menebus masa lalu. Dan setiap langkah yang kamu ambil hari ini, setiap luka yang kamu sembuhkan, setiap pola lama yang kamu putuskan untuk hentikan adalah bentuk penghormatan kepada mereka yang telah berjuang dalam diam. Bayangkan suatu hari nanti, ada jiwa baru yang lahir dan hidup dalam kedamaian, dalam kelimpahan, dalam cinta yang penuh kesadaran, karena kamu telah membukakan jalan itu hari ini. Karena kamu, mereka tidak perlu lagi hidup dalam kegelapan yang sama. Kamu bukan hanya harapan, kamu adalah jawaban. Kamu bukan sekadar penerus garis darah. Kamu adalah cahaya yang menutup luka dan membuka masa depan. Maka saat kamu lelah, ingatlah bahwa kamu tidak sendiri. Ribuan jiwa yang telah mendahuluimu berdiri di belakangmu, menguatkanmu, menyemangati langkahmu. Mereka tidak bisa bicara, tetapi mereka berbicara melalui detak jantungmu yang tidak pernah berhenti. Mereka tidak bisa memelukmu, tetapi mereka memelukmu melalui angin yang membelai wajahmu saat kamu menangis sendirian. Jiwa terpilih, kamu adalah perpanjangan tangan dari langit. Kamu adalah sambungan doa
yang tidak pernah padam. Dan kamu adalah simbol bahwa cinta, harapan, dan keberanian tidak pernah sia-sia. Bahkan jika harus menunggu berpuluh-puluh tahun untuk diwujudkan melalui dirimu. Berjalanlah dengan kepala tegak, bukan dengan kesombongan, tetapi dengan kesadaran bahwa kamu hidup membawa sesuatu yang suci. Dan jangan lupa, tiap kali kamu merasa hancur, itu hanyalah bagian dari kebangkitanmu yang lebih besar. Karena di dalam dirimu ada kekuatan dari 77 generasi sebelumnya yang percaya bahwa kamu akan berhasil menyelesaikan apa yang mereka mulai. Jiwa terpilih, kini kamu telah mengetahui siapa dirimu. Bukan lagi sekadar manusia biasa yang berjalan tanpa arah, melainkan jiwa yang ditandai sejak sebelum kelahiran untuk membawa terang, menjadi jembatan antara luka masa lalu dan harapan masa depan. Seluruh perjalananmu, dari luka yang mendalam, keberanian yang sunyi, hingga kesadaran spiritual yang perlahan bangkit. Semua itu bukanlah rangkaian peristiwa acak. Itu adalah pola ilahi yang membawamu ke titik ini. Titik di mana kamu tidak lagi menolak siapa dirimu sebenarnya. Kamu telah bangkit dari reruntuhan, bukan hanya untuk menyelamatkan dirimu sendiri, tetapi untuk menjadi mercusuar bagi mereka yang masih tersesat. Kamu telah memilih untuk tidak mewarisi luka, tapi untuk mewariskan kekuatan. Kamu telah memilih untuk tidak mengikuti jejak yang lama, tapi untuk membuat jejak baru yang lebih penuh cahaya. Dan kelak, dunia tidak akan mengingatmu karena segala hal yang kamu miliki, tetapi karena keberanianmu untuk menjadi titik balik. Untuk berdiri di antara dua masa, masa lalu yang gelap dan masa depan yang kau terangi. Jangan takut jika masih ada yang meragukanmu. Jangan gentar jika jalan yang kamu pilih terasa sunyi. Ingatlah, jalan yang sunyi adalah jalan yang hanya bisa dilalui oleh jiwa yang kuat. Dan semesta tidak pernah keliru menempatkan beban pada pundak yang salah. Mulai hari ini, izinkan dirimu percaya bahwa kamu memang ditakdirkan untuk mengubah nasib. Bukan hanya nasibmu sendiri, tetapi nasib keluarga, garis keturunan, bahkan mereka yang belum sempat bermimpi. Berjalanlah dengan langkah yang tenang namun pasti, dengan hati yang penuh cinta meski pernah disakiti, dengan jiwa yang terbuka meski pernah dikhianati. Karena di dalam dirimu ada kekuatan yang tak bisa dipadamkan. Ada cahaya yang tak bisa dipenjarakan. Ada panggilan yang tak bisa diabaikan. Kamu adalah awal dari kisah baru yang lebih indah. Dan dunia sedang menunggu halaman yang akan kamu tulis berikutnya. Dengan keberanian, dengan kesadaran, dan dengan cinta yang tulus dari jiwa yang telah terbangun. Selamat menjemput takdirmu, jiwa yang terpilih.